Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari sosok, siapakah sosok yang pas untuk kita jadikan idola? Untuk para kaum remaja, untuk siapapun kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup, maka siapa sosok yang paling pas yang kita jadikan contoh? Tentu saja jawabannya seperti yang Allah katakan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentu saja kalau kita mencari sosok, mencari contoh di dalam kehidupan, maka contohlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah mendesain Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Dari apa kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari segi aspek kehidupan. Misalkan dari perkataan. Rasulullah kalamuhu hulwun. Perkataannya manis, gak pernah nyakitin orang. Makanya sejarah mencatat satu-satunya manusia yang gak pernah nyakitin manusia yang lainnya hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyontohnya bukan Nabi, perkataannya manis, belum tentu manis dalam dari hatinya. Boleh tanya perempuan-perempuan yang korban ghosting, ketemu sama laki-laki, bilangnya, "Neng, abang I love you." Ternyata di balik itu WhatsApp-nya udah kayak kos-kosan putri. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataannya bisa menjadikan manis dan contoh. Gak pernah keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan yang mencela, perkataan yang menyakiti, perkataan yang membuat orang lain kesel. Makanya di bulan suci Ramadan ini termasuk kita dijadikan daripada bulan pendidikan untuk mendidik mulut-mulut kita jangan sampai keluar kalimat-kalimat tercela. Ketika kita melihat satu orang tidak cocok dengan kita, maka kita tahan omongan kita tahan mulut kita, jangan sampai keluar omongan yang memang menyakiti orang yang kita tidak sukai. Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadikan contoh dari mana? Dari tingkah laku ataupun perilakunya. Bayangkan ada kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika dulu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung semuanya jatuh cinta. Kenapa orang-orang zaman dulu yang hidup bersama Rasul jatuh cinta? Karena begitu mulia akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang kafir Quraisy ingin menjatuhkan, meskipun orang kafir Quraisy ingin membunuh sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasul membalas kejelekan dengan kejelekan? Tidak, Rasul membalas kejelekan dengan kebaikan. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah fenomena yang harus terus kita bangun. Bahwasannya kalau kita sekarang hidup di Indonesia, sosok siapa yang bisa kita jadikan contoh? Bukan artis, bukan orang-orang yang mohon maaf manusia biasa. Nabi Muhammad manusia, tapi bukan sembarang manusia. Makanya dikatakan basyarun la kal basyar. Rasul manusia, tapi bukan sembarang manusia. Yang omongannya indah, perkataannya indah, tingkah lakunya indah, dan ini cocok kita jadikan sebagai role model di dalam kehidupan kita. Yakinlah ketika Rasul yang kita jadikan teladan, maka bangsa kita Indonesia tidak akan ada yang namanya kemerosotan akhlak. Bayangkan ketika anak-anak muda sekarang, misalkan yang dilihat, yang ditonton, yang dijadikan contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada berita seorang anak membunuh orang tuanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh, maka saya yakin, kita semua yakin, tidak akan ada berita seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ketika Rasul yang kita jadikan contoh omongan serta pekerjaan ataupun tingkah lakunya, kita yakin tidak akan pernah ada berita seorang anak menuntut orang tuanya di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan penuh dengan berkah ini kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang nanti memberikan syafaat kepada kita. Syekh Imam Ahmad Al-Busiri di dalam kitabnya Al-Burda Al-Madih mengatakan, "Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu."
Dialah kekasih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan kita mencontoh akhlak mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita, keluarga kita, lingkungan kita terbentuk sehingga karakter seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada satu akhlak Rasulullah yang luar biasa yang bisa kita jadikan contoh saat ini. Mungkin ketika saat ini kita sudah berbuat kebaikan, namun dijelek-jelekan oleh orang lain, maka yang harus kita tanamkan adalah jangan balas keburukan dengan keburukan, tapi kita balas keburukan dengan kebaikan. Ketika ada orang menzalimi kita, ketika ada orang menyakiti kita, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membalas kezaliman dengan kezaliman, tidak membalas kedendaman dengan kedendaman. Mudah-mudahan kita termasuk min zumrati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.